Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Imran bin Husain, diriwayatkan dari Sayyidina Imran bin Husain wa Abi Hurairah, dan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, mereka berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya an qaulihi ta'ala, tentang firman-Nya Allah Ta'ala, wa masakin thayyibatan fi jannati adn dzalikal fawzul 'adzim wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Ada di surat As-Saff, juga ada di surat At-Taubah. At-Taubah ayat 61, ayat 72, kemudian As-Saff ayat 12. Wa masakina, dan mereka mendapatkan tempat tinggal, masakin dari kata maskan, ya. Bukan miskin, ya, tapi maskanun, masakinu, masakina. Tempat tinggal thayyibatan yang baik-baik, fi jannatin di beberapa surga, di antaranya jannati adnin, yaitu surga Aden. Di dalam surat At-Taubah, wa'adallahul mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa masakin thayyibatan fi jannati adn wa ridwanun minallahi akbar dzalika huwal fawzul 'adzim. Wa'adallahu, Allah memberikan janji, Allah menyiapkan al-mu'minina wal mu'minati, kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, jannatin, beberapa surga, tajri yang mengalir min tahtiha, dari bawahnya, al-anharu, bengawan, khalidina, mereka kekal fiha, di dalamnya, wa masakin thayyibatan, dan Allah menyiapkan rumah tinggal yang baik. Di mana? Fi jannati adnin, di surga Aden. Wa ridwanu minallahi akbar, dan keridhaan Allah, keridhaan dari Allah itu lebih besar. Dzalika huwal fawzul 'adzim, itulah dia balasan yang agung. Ya. Di As-Saff itu dari ayat 10 sampai 15. Yaghfiru lakum dzunubakum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati adn dzalikal fawzul 'adzim. Itu dari ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min 'adzabin alim. Hai orang-orang yang beriman, mau enggak aku tunjukkan perdagangan yang bisa menyelamatkan dari siksaan yang pedih, yaitu tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, dan kamu berjihad di jalan Allah, bi amwalikum wa anfusikum, lewat hartamu dan jiwa ragamu. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, yang seperti itu baik bagimu kalau kamu mengetahui. Yaghfir lakum dzunubakum, pasti Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Wa yudkhilakum, dan Allah akan memasukkan kamu jannatin tajri min tahtihal anhar, surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Wa masakin thayyibatan, dan rumah-rumah yang baik, fi jannati adnin, di surga Aden. Dzalikal fawzul 'adzim, itulah balasan yang besar. Wa ukhra, dan yang lainnya, balasan yang lainnya, tuhibbunaha, kamu mencintai, menyenangi pada balasan itu apa? Nasrum minallahi wa fathun qarib, ya, pertolongan dari Allah, dan keselamatan itu, kemenangan itu sudah dekat, ya. Wa basyiril mu'minina, dan kabarkan berita yang baik kepada orang-orang mukmin. Ketika Rasulullah ditanya tentang ayat ini, qala, Rasulullah menjawab, qasrun min lu'lu'tin, min
lu'lu'atin. Fi dzalikal qasri sab'una daran min yaqutatin hamra'a wa kullu darin sab'una baitan min zamrudatin khadra'a. Fi kulli baitin sarirun ala kulli saririn sab'una firashan ala kulli furushin zawjatun minal huril 'ain. Fi kulli baitin sab'una ma'idatun ala kulli ma'idatin sab'una launan minat ta'am. Fi kulli baitin sab'una wasifan wa wasifyatan. Intah. Nabi menjawab, di surga Aden itu qasrun min lu'lu'ah. Istana-istananya dibangun dari mutiara lu'lu'. Udah pernah Pak lihat mutiara lu'lu'? Ya. Intan, kalau Intan pernah lihat ya. Intan perempuan. Orang perempuan namanya Intan. Itu istana surga terbuat dari mutiara lu'lu'. Fi dzalikal qasri, dalam bangunan itu, dalam istana itu, sab'una daron, terdapat 70 rumah. Dalam satu kompleknya itu, dalam satu istananya ada 7 rumah. Sab'una daron min yaqutatin hamra, yang bangunannya dari batu yakut merah, permata yakut merah. Wa kullu darin sab'una baitan, tiap-tiap rumah terdapat 70 kamar. Kamarnya terbuat dari zamrud khadra, zamrud hijau. Zamrud hijau. Wa kullu darin sab'una baitan. Wa kullu baitin sarirun ala kulli saririn sab'una firashan. Tiap rumah, kullu baitin sarirun, tiap kamar-kamarnya, maksudnya tiap kamar-kamar rumahnya itu terdapat tempat tidur. Ala kulli saririn sab'una firashan, pada setiap kamar ada tempat tidur, ada 70 ranjang tempat tidur. Wa ala kulli furushin zaujatun minal huril 'ain, dan tiap ranjang itu ada spraynya, sab'una firashan, 70 firash, gelaran permadani. Ala kulli furushin, pada tiap-tiap gelaran permadani, zaujatun minal huril 'ain, ada bidadari yang menunggu, yang cantik, yang indah matanya. Wa fi kulli baitin sab'una ma'idatan, dan tiap-tiap ruangan rumah itu terdapat 70 hidangan. Ala kulli ma'idatin, pada tiap-tiap satu hidangan, sab'una launan, 70 macam warna makanan. Minat ta'ami, dari makanan-makanan yang ada. Wa fi kulli baitin sab'una wasifan, dan tiap-tiap ruangan rumah itu terdapat wasifah wa wasfiyah. Wasifah wa wasifatan, wasifiyatan, wasifan wa sifyah, yaitu anak-anak muda laki-laki dan anak-anak muda perempuan, pemuda-pemudi. Wasifun wa sifyatun, wasif dan sifyah. Intaha, selesai apa yang disampaikan oleh Sayyidina Imran bin Husain dan Sayyidina Abu Hurairah.
Wal wasifu al-ghulamu dunal murahiqi. Wasif itu al-ghulamu, anak laki-laki, dunal murahiqi, sebelum akil balik atau mendekati akil balik. Wal wasifatu, dan wasifah itu al-jariyatu kadzalik, yaitu perempuan-perempuan, gadis-gadis kecil, ya, gadis-gadis tanggung, ya. Ya, seperti itu juga, seperti yang anak-anak laki-lakinya. Qala Ka'bun al-Ahbari, berkata Sayyidina Ka'ab al-Ahbari, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an asjaril jannati, tentang pohon-pohon yang ada di surga. Faqala, lalu beliau menjawab, la taibasu a'dha'uha, la taibasu aghdhanuha. Pohon-pohon surga itu tidak kering, ya, tidak kering rantingnya, ya, tidak kering cabang dan rantingnya. Wala tatasaqatu awraquha, dan tidak berguguran kembang-kembangnya atau daun-daunnya, tidak berguguran daun-daunnya. Wa inna akbar asjaril jannati, dan paling besarnya, ya, pohon surga, syajaratu tuba, namanya pohon tuba. Asluha min durratin, ya, cabangnya asluha, akarnya, min durratin, dari mutiara durrah. Aghsanuha, cabang-cabangnya, min zabarjat, ya, cabangnya dari mutiara zabarjat. Wa awraquha min sundusin, ya, daun-daunnya itu terbuat dari sutra tipis, ya. Kan ada sundus, ada ibrok, istabrok, ya, sutra tipis dan sutra tebal. Wa 'alaiha sab'una alfi ghusnin, dan pohon itu memiliki 70.000 cabang, ya. Aqsanuha, aghsaniha, ya. Aghsaniha, ya. Yang paling tertinggi dari cabangnya itu multahiqun bisaqil arsh, yaitu menempel di bawahnya arsy, di teras, ya. Sak itu di depannya, di halaman arsy. Wa adna aghsaniha, dan serendah-rendahnya cabangnya, fis samai, menjulang ke langit. Laisa fil jannati ghurfatun, di surga itu tidak ada loteng, tidak ada lantai atas. Wala kubbatun, dan tidak ada kubah atau menara yang menyulitkan bagi pemiliknya untuk menaikinya. Illa, kecuali, wa fiha ghusnun yudhallu 'alaiha, kecuali, ya, yaitu ghusnun, itu tadi cabang-cabang, ya, yang rindang, yudhallu, yang menaungi, 'alaiha, padanya. Wa fiha, dan pada pohon-pohonan itu, as-simaru, banyak buah-buahan, ma tashtahi al-anfusu, yang tidak habis-habisnya itu buah-buahan, dan tiada bosan-bosannya al-anfusu, orang untuk mengambilnya. Walahum fiha ma tashtahi anfusuhum walahum fiha ma tad'un. Jadi orang-orang itu tidak bosan-bosan untuk mengambilnya. Nah, bapak-bapak hadirin dan saudara-saudara, kita bahas tentang surga, ya.
Jadi bahas surga ini ada dasarnya. Pertama adalah Al-Quran, kedua adalah hadis daripada Rasulullah SAW. Jadi tidak menghayal, tidak pula ngarang-ngarang ya, kalau cerita bicara tentang surga, karena ada sumbernya, yaitu Al-Quran dan hadis. Bahwa dalam Al-Quran, diantaranya di dalam surat At-Taubah dan surat Shaf ya, At-Taubah 72, surat Shaf ayat berapa tadi? 12. Itu Allah menyebutkan wa masakina thayyibatan fi jannati 'adn. Orang-orang yang diridhai oleh Allah dari kalangan orang-orang mukmin ya, ya, mukminun salihun ya, taqiyun ya, orang-orang mukmin yang bertakwa yang saleh, maka mereka akan mendapatkan kenikmatan yaitu surga. Dan surga yang tertinggi ya, yang lalu sudah kita bahas, yaitu surga namanya apa? Surga Firdaus. Nah ini surga Aden ya. Karena surga Firdaus itu layaknya para nabi di situ ya. Surga Firdaus ya, surga yang tinggi bagi umat-umat Nabi ya. Surga Aden. Nah, dalam surga Aden itu Allah menyebutnya masakinu thayyibatun, tempat yang paling baik, istana yang megah ya. Di satu keterangan kitab dikatakan bahwa tempat untuk benda-benda yang sudah tidak dipakai di surga itu, tempatnya adalah tempat yang paling bagus yang ada di dunia. Itu tempat barang-barang yang sudah nggak dipakai ya. Ya. Misalnya kalau di kita apa namanya, gudang lah ya, ya. Gudang buat tempat bekas sepeda anak, bekas apa gitu, jadi dikumpulkan. Itu gudangnya itu lebih bagus dari tempat yang paling bagus di dunia. Bapak pernah bersinggah di tempat yang paling bagus di dunia? Di mana kira-kira? Di mall. Ya, mall itu kan bagus-bagus ya, bersih-bersih. Itu cuman buat gudang besok. Ya, gudang kita itu di dunia kayak mall. Masya Allah. Maka kita hidup tidak boleh tertipu dengan ya, kesenangan-kesenangan dunia. Ya. Apa itu ayatnya? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya. Tiadalah kesenangan dunia itu, kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang menipu. Kita sering tertipu oleh sebab kesenangan-kesenangan dunia. Kerja, gajinya sudah gede, masih korupsi, itu tertipu apa enggak? Orang korupsi ketipu apa enggak? Ya, tertipu itu. Hanya sekedar memperkaya kehidupan dunia, sampai-sampai ngambil jalan yang tidak halal, itu namanya tertipu. Tertipu. Dan memang dunia itu kontan. Ya, dunia itu kontan. Kalau akhirat ngutang, ya, kata guru kita. Ya. Dunia kontan, kalau akhirat ngutang, tempo. Ya. Dunia kontan, akhirat tempo. Milih yang kontan apa yang tempo? Ayo. Dunia kontan, akhirat tempo. Milih yang kontan apa yang tempo? Orang pasti sepintas milih yang kontan. Makanya yang kontan itu dunia, jadi yang dikejar dunia. Sementara akhirat ditempo, maka belakangan. Belakangan deh ya, urusan ngaji, urusan ibadah, ntar dah kalau udah tua, ya, masih muda mencari aja dunia.
Nah, orang begitu tertipu. Kalau dunia kontan, akhirat itu tempo, kontan sama tempo bagusan mana? Bagusan kontan. Kalau begitu dunia sama akhirat bagusan mana? Ayo, awas, salah ucap kita. Iya, ya, tetap aja bagusan akhirat. Wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat lebih baik dan lebih langgeng. Ya. Nah, kalau orang itu mengejar dunia melupakan akhirat, namanya maghrur, orang-orang yang tertipu. Akhirat lebih baik dari dunia. Mana buktinya? Ini. Ya. Yaitu jadi At-Taubah ayat 72 sama As-Saff ayat 12. Wa masakina thayyibatan fi jannati 'adn. Orang-orang mukmin, laki-laki perempuan, ya, mereka disiapkan tempat-tempat yang baik, yaitu jannatu 'adn, surga Aden. Tidak ada tempat yang lebih baik di dunia ini ketimbang tempat di surga. Tidak ada tempat yang lebih baik di dunia kecuali tempat adanya di surga. Karena itu kita jangan pernah terlena, jangan pernah ngiri, jangan pernah ngiler, jangan pernah ngences bibir kita, ya, liur kita gara-gara lihat orang kaya di dunia. Apalagi kekayaan yang diperolehnya dengan jalan yang haram. Jangan ngences, gitu. Jangan ngiler, ya. Jangan silau oleh dunia. Rumah misalnya di komplek perumahan, ya, mobilnya cakep, ya, ya. Kemudian keluarganya bening-bening, ya. Istrinya cantik, anak-anaknya bersih-bersih, gitu ya, bersih-bersih. Gitu. Mereka lari-larian, ada tamannya. Ya. Kalau mau jalan pakai supir pribadi, ya. Ya. Anak-anaknya dibawa sama pembantunya, ya. Istrinya lenggang, ya, suaminya lenggang, tas kopernya dibawain sama pelayannya, ya, supirnya udah bukain pintu, ya. Ya, begitu mereka masuk, ya, ditutup jelep, ya, ya, jelep. Itu kalau mobil cakep kan bunyinya begitu, jelep. Gitu. Lain mobil kita, iya. Mobil kita kalau ditutup nggak bunyi jelep gitu, ya. Bunyinya apa? Ya, gubrak. Ya. Jangan silau kita. Ya. Biarin mereka menikmati di sini. Besok kita menikmatinya di akhirat. Ya. Ya. Ad-dunya yakin, wal akhiratu syak. Dunia itu yakin, akhirat ragu. Ya, bener apa enggak? Ya. Dunia yakin, yakin nih besok dapat duit nih. Ya. Proyek turun besok dapat duit. Yakin enggak? Yakin. Akhirat, ini sholat saya diterima apa enggak ya? Ya. Ibadah saya diterima apa enggak ini? Jangan-jangan ibadah saya, sholat saya enggak diterima. Ya. Ragu kan? Yakin sama ragu, pilih mana? Kita kena tipu lagi. Nah, itu namanya jerat-jerat iblis. Tuh, cara-cara iblis menggoda kita, mengganggu kita begitu. Ya. Alah, lu sholat mulu lu, dingklap-dingkluk, belum tentu diterima lu sholat. Ya. Ngaji lagi, emang bakal jadi kiai lu ngaji, misalnya begitu. Nah, itu bahasa setan. Ya. Dengan nyari duit dah. Nyari duit, itu bahasa setan untuk mengganggu akal pikiran kita sehingga kita meninggalkan persiapan-persiapan negeri akhirat. Padahal sudah dijanjikan oleh Allah, ya, nanti dipersiapkan tempat-tempat yang bagus, ya. Gedung-gedung yang mewah, yang istananya terbuat dari
permata intan. Nah ini bukan omdo, ini namanya kepastian yang difirmankan oleh Allah dan juga disabdakan oleh Rasulullah SAW. Bayangkan ya, besok di akhirat ini kan Rasul ditanya ini tentang ayat ini, bagaimana jawaban Rasulullah? Besok orang-orang mukmin akan mendapati qasrun min lu'lu'ah, ya, istana yang terbuat dari lu'lu', mutiara, ya, intan mutiara. Kemudian di dalam istana itu terdapat 70 rumah. Satu istana 70 rumah. Oh, kita bisa bayangkan apa Pak Haji Budi? Klaster. Ya. Ya, kita disiapkan komplek klaster. Ya. Satu klaster itu isinya 70 rumah, tapi yang memiliki kita satu orang, nggak ada orang lain. Nah, bayangin aja dulu, bayangin. Ya. Satu klaster 70 rumah. Ya. Bangunannya dari batu permata merah. Kemudian setiap rumah itu ada 70 kamar-kamar. Ya. Ya. 70 kamar kali 70 rumah, berapa tuh? Udah 1.400. Ya. 1.400 kamar. Kamar-kamarnya bangunannya dari zamrud hijau. Tiap kamar, ya, yang 70 kamar tadi ada permadani, ya. Permadani yang dikelar di kasur-kasur empuk, ya, dan di ruangan-ruangan yang ada. 70 ranjang permadani. Ya. Aduh ya Allah, bagaimana ini ntar menikmatinya ini ya? Ya. Bingung dah nih. 70 permadani. Ya. Tiap permadani disiapkan satu bidadari. Allahu Akbar. Berarti 70 bidadari menempati 70 permadani kali 70 kamar kali 70 rumah. Wih, ngitungnya bingung udah ini. Ya, sini ketemu lagi, ya. Sini ketemu lagi. Ya, kue geplak bikinan Haji Harun. Ya. Udah nyemplak, kagak mau turun udah. Ini bahasanya begitu, bahasa anak muda itu. Ya. Apa tadi? Kue geplak bikinan Haji Harun. Nah, sini, jangan sini lagi. Wah, Masya Allah. Bayangkan 70 ya, bidadari di setiap ruangan kamar kali 70 kamar kali 70 rumah, ya, 70 pangkat 4, ya, ya. Udah hitung dah, terpulang-pulang ya, hitung kalkulator tuh, berapa bidadari yang disiapkan oleh Allah. Masya Allah. Tidak cukup di situ, di setiap kamar ada 70 hidangan. Hidangannya itu 70 rupa macam makanan. Kalau pesta di prasmanan paling berapa itu? Rupa makanan. Iya, paling 5 apa 6 ya. Ya. Makan besar, nasi lauk pauk, ya. Terus apa tuh dimsum, terus sate, ya, kambing guling, ya biasanya itu yang dikejar orang ya, bakso, apa segala macam. Ya. Paling banter ya 10 macam lah. Ya. Ini 70, ya. 70 hidangan prasmanan dan hidangannya beda-beda jenis makanan. Kullu ma'idatin sab'una launan, ya. Minat ta'am, ya. Macam-macam itu makanan. Dan dilayani oleh, kalau dalam bahasa Al-Quran, wildanun mukhalladun, ya. Anak-anak yang suci, ya. Bayi-bayi yang belum baligh, anak-anak yang belum baligh, mereka meninggal dunia
itu besok di surga disebutnya oleh Allah wildanun mukhalladun. Ya. Ya. Anak-anak yang suci. Ya. Di sini disebutnya wasifatun wasifyatun, wasifah dan sifyah. Ya. Ya. Yaitu pemuda-pemuda yang tangguh, yang cakep-cakep, itu melayani orang-orang yang ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu tentang bentuk bangunannya, persediaan makanannya. Kemudian pohon-pohonnya, rantingnya nggak pernah kering, daunnya nggak pernah berguguran. Ya. Paling besar pohon namanya tuba. Pohon tuba itu rindangnya itu kalau orang itu jalan kaki 1000 tahun itu belum selesai itu menutupi rindangnya. Ya Allah. 1000 tahun jalan kaki, nggak tahu sampai mana itu ya. Itu rindangnya pohon tuba itu belum selesai, masih kena teduhan pohon rindang. Lalu kemudian cabang, batang, dan rantingnya bukan kayu biasa, tapi kayu-kayu dari zamrud, kayu-kayu dari zabarjad. Kemudian daunnya dari sutra-sutra tipis, kayak itu dong ya, kayak apa, hiasan pohon-pohonan di rumah-rumah kita ya. Kemudian batangnya ada 70.000, sab'una alfi husnin. Setiap batang itu mengeluarkan buah-buahan yang berbeda-beda. Pohon tuba itu keluar buahnya, ada jeruk, ada manggis, ada duku, ada apel, ada kelengkeng, ada sembarang buah ada di pohon itu. Kalau kita baru kepengen nih, kayaknya enak nih makan jeruk seger nih, itu jeruk batangnya udah ngeliung aja ke depan kita. Sudah tidak ada kulitnya, sudah tinggal ngambil, tinggal makan. Subhanallah. Itu keindahan negeri akhirat. Kalau begitu ya, dunia sama akhirat bagusan mana? Bagusan akhirat. Terus ngapain masih ngejar-ngejar dunia? Dunia secukupnya. Dunia secukupnya. Akhirat yang tanpa batas, yang harus kita kejar terus-menerus. Masya Allah. Buahan itu la tashtahil anfus. Ya. Tidak ada bosan-bosannya orang makan. Sebab makanan surga itu satu suap enak, suapan kedua lebih enak, suapan ketiga tambah enak, suapan keempat mungkinan enak, suapan kelima enak banget. Jadi nggak ada bosan-bosannya. Nggak kayak di dunia, biar kata makan enak, yo kalau banyak lama-lama enak. Dunia itu, ya, makanan dunia, masya Allah. Nah, bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara, jadi itulah keindahan dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan surga adalah puncak kenikmatan hamba ya, setelah memperoleh keridhaan Allah. Ya. Surga di akhirat adalah puncak kenikmatan bagi orang mukmin yang sudah disediakan oleh Allah. Nanti muara puncak kenikmatan surga adalah an-nadharu ilallah, mampu memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan kita-kita yang sudah susah payah, yang sudah ikhtiar dengan ibadah, dengan tulus ikhlas, yang sudah melaksanakan kebaikan kita menjadikan sebab jalan ridhonya Allah, dan menjadikan sebab kita insya Allah nanti akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya mohon izin tidak bisa meneruskan, cukup sampai di sini. Mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal
العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.